Masyarakat sekitar pabrik tekstil Tanggulangin punya satu larangan aneh. Jangan pernah masuk ke pabrik itu saat sahur di bulan Ramadan. Katanya, tepat sebelum azan subuh, mesin-mesin yang sudah puluhan tahun mati di sana akan kembali hidup. Dan para buruh yang dulu meninggal, ikut bekerja lagi. Malam ke-17 Ramadan, Ratna Ningtyas datang ke sana untuk membuktikan semua itu cuma mitos. Tapi dia tidak tahu satu hal. Kalau mesin di dalam pabrik itu kembali bekerja, seseorang harus menggantikan buruh yang mati di sana. Namanya Ratna Ningtyas Suningrum. Orang-orang di kampung memanggilnya Ningtyas. Usianya 23 tahun, lahir dan besar di daerah pinggiran Sidoarjo, tidak jauh dari Tanggulangin. Tubuhnya tidak tinggi, kulitnya coklat sawo matang khas pesisir Jawa Timur, dengan mata yang selalu terlihat tajam, mata orang yang terlalu sering berpikir. Ningtyas bukan tipe gadis yang mudah takut. Sejak kecil dia dikenal penasaran, keras kepala, dan sedikit nekat. Kalau ada cerita aneh di kampung, dialah orang pertama yang ingin membuktikan kebenarannya. Ayahnya dulu seorang buruh pabrik sebelum meninggal karena sakit paru-paru. Ibunya membuka warung kecil di rumah. Karena itulah Ningtyas tumbuh dengan ambisi sederhana tapi kuat. Keluar dari hidup pas-pasan dan dikenal orang. Sekarang dia mencoba menjadi konten kreator horor lokal. Belum terkenal tentu saja. Tapi dia punya satu prinsip. Kalau mau dikenal, jangan setengah-setengah. Tujuannya malang itu jelas. Waduh, ceritanya makin seru nih. Tapi sebelum kita lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe, biar aku bisa terus bikin cerita-cerita seru buat kalian. Oh iya, share juga pengalaman kalian di komentar, siapa tahu bisa jadi cerita versi kalian di video selanjutnya. Merekam konten di pabrik tekstil Tanggulangin, bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan dan sering disebut warga sebagai tempat paling angker di daerah itu. Dan malam yang dipilihnya adalah malam ke-17 Ramadan. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Jam di ponselnya menunjukkan 23.48. Beberapa menit lagi masuk waktu sahur. Suara tadarus dari musola kampung masih samar terdengar terbawa angin. Ningtyas berdiri di depan gerbang besi pabrik yang sudah berkarat. Lampu jalan hanya satu, berkedip pelan seperti kehabisan tenaga. Di belakangnya, jalan raya sudah hampir kosong. Dia menyalakan kamera kecilnya. "Assalamualaikum, Rek," bisiknya ke kamera. Logat Sidoarjonya terasa kental. "Ini aku, Ningtyas. Malam ini kita bakal masuk ke pabrik tekstil tua di Tanggulangin. Katanya, tempat ini sering ada penampakan." Dia menoleh ke arah bangunan besar di depannya. Bangunan itu hitam pekat, jendelanya seperti lubang mata raksasa yang kosong. Banyak yang bilang ada noni Belanda di dalam. Ada juga yang dengar suara mesin masih jalan. Ningtyas tersenyum tipis. "Tapi kita lihat sendiri ya, benar apa enggak?" Gerbang besi itu ternyata tidak terkunci. Ketika didorong, krik! Suara engselnya memekik panjang, memecah sunyi malam Ramadan. Ningtyas melangkah masuk. Begitu melewati halaman pabrik, suasana berubah aneh. Angin tiba-tiba berhenti. Udara terasa lembab dan berat, seperti ruangan yang lama tidak dibuka. Di kejauhan, rangka bangunan pabrik berdiri besar seperti bangkai raksasa. Kamera masih menyala. "Tempatnya luas banget," gumam Ningtyas. Rumput liar tumbuh sampai setinggi lutut. Beberapa mesin berkarat terlihat di bawah atap yang sudah bolong. Dia melangkah lebih dalam. Tiba-tiba, duk duk duk. Ningtyas berhenti. Dia menoleh ke kiri kanan. Suara itu seperti benda logam besar dipukul perlahan. Dia menelan ludah. "Angin kali," gumamnya, walau angin sudah lama berhenti. Langkahnya semakin hati-hati. Di dalam bangunan utama, bau karat dan kain lapuk memenuhi udara. Beberapa mesin tekstil tua masih berjajar, tertutup debu tebal. Ningtyas menyorotkan senter. Cahaya menyapu dinding, lantai, mesin, lalu berhenti di sesuatu. Ada seutas benang putih panjang tergantung dari langit-langit. Benang itu bergerak perlahan, padahal udara di dalam pabrik benar-benar diam. Ningtyas mendekat. Tangannya hampir menyentuh benang itu ketika brrrr, suara mesin tiba-tiba terdengar. Keras, seperti mesin pabrik yang baru dinyalakan. Ningtyas langsung menoleh ke arah deretan mesin di belakangnya. Tidak ada yang bergerak, tapi suara itu masih ada. Brrrr. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. "Siapa di sana?" teriaknya.
Tidak ada jawaban. Hanya suara mesin yang makin pelan, lalu berhenti. Sunyi kembali. Ningtyas menarik napas panjang. Mungkin tikus atau besi jatuh, gumamnya mencoba menenangkan diri. Dia menoleh kembali ke benang putih itu. Benang tadi sudah tidak ada. Sekarang yang tergantung di langit-langit bukan satu benang, tapi puluhan benang. Semua turun perlahan dari atas seperti tirai, dan di ujung salah satu benang terikat sesuatu. Benda kecil, seperti potongan rambut panjang hitam. Ningtyas memfokuskan senter. Tiba-tiba dari lorong gelap di belakang mesin terdengar suara perempuan. Pelan, serak. "Mbak." Ningtyas membeku. Suara itu terdengar lagi. "Mbak, mesin masih jalan." Lampu kameranya tiba-tiba mati sendiri, dan dari kegelapan lorong mesin, sesuatu mulai berjalan keluar. Ningtyas tidak langsung bergerak. Tubuhnya seperti membeku di tempat. Lorong di antara mesin-mesin tua itu terlalu gelap untuk dilihat jelas. Senter di tangannya bergetar sedikit, membuat cahaya bergoyang di dinding yang penuh noda lembab. "Mbak," suara perempuan itu terdengar lagi, lebih dekat. Ningtyas menelan ludah. Siapa?" Suaranya tidak setegas tadi. Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya tetesan air dari atap bocor dan suara kain tua yang terseret angin. Tapi sesuatu di lorong itu memang bergerak. Pelan. Langkahnya seperti menyeret kaki. Sret, sret. Ningtyas menyorotkan senter langsung ke lorong. Cahaya kuning itu memotong gelap. Dan akhirnya, sesosok perempuan terlihat. Dia berdiri di antara mesin-mesin tekstil tua. Tubuhnya kurus, pakaiannya seperti seragam pekerja pabrik lama, lusuh dan berwarna abu-abu pudar. Rambutnya panjang, sangat panjang, sampai menutupi hampir seluruh wajahnya. Perempuan itu tidak bergerak, hanya berdiri. "Mbak," katanya lagi. Ningtyas memaksakan dirinya bicara. "Mbak, siapa?" Tidak ada jawaban. Perempuan itu justru menundukkan kepala lebih dalam. Lalu, tangannya terangkat perlahan, menunjuk ke arah mesin besar di belakangnya. "Mesinnya jangan dimatikan." Ningtyas mengerutkan dahi. "Mesin apa?" Perempuan itu tidak menjawab. Kepalanya tiba-tiba bergerak sedikit ke kiri, lalu ke kanan. Gerakan kecil yang tidak wajar, seperti lehernya terlalu kaku. Senter Ningtyas tiba-tiba berkedip. Cahaya redup, terang, redup lagi. Di saat cahaya hampir padam, Ningtyas melihat sesuatu yang membuat dadanya langsung sesak. Kaki perempuan itu tidak menyentuh lantai. Tubuhnya menggantung beberapa sentimeter di atas tanah. Senter kembali terang, dan sosok itu sudah tidak ada. Lorong kembali kosong. Ningtyas mundur satu langkah. Gila. Dia menoleh ke kamera yang masih mati. Tangannya gemetar ketika mencoba menyalakannya lagi. Layar kamera akhirnya menyala. Namun sebelum dia sempat bicara, suara adzan sahur dari musola jauh tiba-tiba terdengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu menggema sampai ke dalam pabrik. Dan tepat setelah adzan terdengar, mesin-mesin tekstil di ruangan itu mulai bergerak. Satu persatu. Tanpa listrik, tanpa manusia. Kak, kak, krak. Roda besi yang berkarat berputar pelan. Benang-benang putih yang menggantung di langit-langit ikut bergerak seperti ditarik sesuatu. Ningtyas mundur panik. Ini nggak mungkin. Salah satu mesin tiba-tiba berputar lebih cepat. Benang-benangnya menegang. Dan dari balik mesin itu muncul sesuatu lagi. Bukan satu orang, tapi banyak. Bayangan manusia berdiri di antara mesin-mesin. Puluhan. Seperti para buruh pabrik yang sedang bekerja. Kepala mereka tertunduk. Tangan mereka bergerak seperti mengoperasikan mesin. Tidak ada suara langkah. Tidak ada suara bicara. Hanya suara mesin tua yang berputar sendiri. Ningtyas memutar badan perlahan. Di belakangnya, halaman pabrik yang tadi dilewatinya sekarang terlihat tertutup kabut tipis. Gerbang besi bahkan tidak terlihat lagi. "Mbak," suara perempuan tadi kembali terdengar, tapi sekarang
tepat di belakang Ningtyas. Perlahan dia menoleh. Perempuan berambut panjang itu sudah berdiri sangat dekat. Terlalu dekat. Sekarang wajahnya terlihat sedikit dari balik rambut. Kulitnya pucat keabu-abuan. Dan di lehernya ada bekas lilitan benang yang dalam. Seperti seseorang yang pernah dicekik dengan benang mesin. Bibir perempuan itu bergerak pelan. Sahur dulu. Ningtyas tidak mengerti. Sahur? Perempuan itu mengangguk pelan, lalu menunjuk ke arah salah satu mesin paling besar di tengah ruangan. Mesin itu berputar lebih cepat dari yang lain. Benangnya bergerak seperti sesuatu sedang ditenun. Kami belum selesai. Ningtyas merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Dia baru sadar sesuatu. Semua bayangan buruh itu tidak ada yang punya wajah. Hanya rambut dan kepala yang tertunduk. Perempuan di depannya kembali berbicara. Mbak, gantikan sebentar. Tiba-tiba semua mesin berhenti. Seketika, sunyi. Lalu seluruh kepala para buruh itu serentak menoleh ke arah Ningtyas. Dan dari balik rambut mereka terlihat wajah-wajah pucat dengan mata hitam kosong. Perempuan di depan Ningtyas tersenyum tipis. Ramadan tidak boleh berhenti kerja. Tangan dinginnya tiba-tiba mencengkeram pergelangan Ningtyas. Dan mesin besar di tengah ruangan mulai menarik benang dengan sangat cepat. Tangan perempuan itu mencengkeram pergelangan Ningtyas dengan kekuatan yang tidak wajar. Dingin. Bukan dingin seperti tangan orang yang kehujanan. Tapi dingin seperti logam lama yang tidak pernah terkena matahari. Lepasin aku! Ningtyas berusaha menarik tangannya. Tapi cengkeraman itu tidak bergeser sedikit pun. Di sekeliling mereka, puluhan sosok buruh tanpa wajah mulai bergerak mendekat dari antara mesin-mesin tua. Langkah mereka tidak terdengar. Hanya suara benang yang ditarik mesin yang semakin cepat. Trrrr. Mesin besar di tengah ruangan bergetar keras. Benang putih yang tadi menggantung di langit-langit kini bergerak seperti hidup. Beberapa melilit di lantai. Beberapa naik turun seperti ditarik sesuatu dari atas. Perempuan berambut panjang itu menatap Ningtyas dari balik rambutnya. Kami belum selesai. Suaranya serak. Ramadan, lembur. Ningtyas merinding. Lembur apa? Ini pabrik udah tutup puluhan tahun. Perempuan itu tertawa kecil. Suara tawanya seperti kain robek. Kami tidak pernah pulang. Tiba-tiba semua mesin berhenti lagi. Sunyi. Lalu perlahan perempuan itu mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya Ningtyas melihat wajahnya dengan jelas. Mata perempuan itu tidak punya bola mata. Hanya rongga hitam yang dalam. Di lehernya, bekas jeratan benang terlihat sampai ke tulang. Dulu kami sahur di sini. Ningtyas menelan ludah. Perempuan itu melanjutkan. Tahun terakhir pabrik ini buka. Suara mesin kembali bergetar. Namun kali ini bukan mesin yang bergerak. Lantai di bawah mesin. Ningtyas melihat bayangan-bayangan buruh itu semakin dekat. Mesin rusak. Benang kusut. Mandor marah. Suaranya mulai bercampur dengan suara banyak orang. Seperti puluhan orang berbicara dari satu mulut. Tidak boleh berhenti. Harus selesai sebelum subuh. Ningtyas mulai mengerti. Ini bukan sekedar penampakan. Ini kenangan yang terjebak di tempat itu. Perempuan itu menunjuk mesin besar di tengah ruangan. Dia tersangkut. Benang mesin tiba-tiba bergerak lagi. Cepat, sangat cepat. Perempuan itu menarik Ningtyas selangkah mendekat. Leherku. Ningtyas melihat bayangan kejadian itu seperti kilatan di kepalanya. Seorang buruh perempuan tersangkut di mesin. Rambutnya tertarik, benang melilit lehernya. Mesin terus berjalan. Tidak ada yang berani mematikan mesin karena takut dimarahi mandor. Dan sebelum azan subuh, perempuan itu sudah mati tergantung di benang mesin. Ningtyas gemetar. Setiap Ramadan, perempuan itu berbisik. Kami harus menyelesaikan kainnya. Kalau tidak... Bayangan para buruh tanpa wajah itu berhenti tepat mengelilingi Ningtyas. Kami tidak bisa berhenti. Tangan dingin itu menarik Ningtyas lebih dekat ke mesin.
Benang-benang mulai melilit pergelangan tangannya. Tipis, tapi kuat. Gantikan sebentar. Ningtyas panik. Aku bukan buruh di sini. Mesin tiba-tiba berputar sangat cepat. Trrrr. Benang melayang di udara seperti jaring laba-laba. Para bayangan buruh mulai mengangkat kepala mereka. Rongga mata hitam semua mengarah ke Ningtyas. Subuh hampir datang. Perempuan itu berbisik. Cepat. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Azan subuh. Suara itu menggema masuk ke dalam pabrik. Dan sesuatu yang aneh terjadi. Mesin tiba-tiba bergetar keras. Benang-benang yang melilit tangan Ningtyas terlepas sendiri. Para bayangan buruh mulai mundur, seperti tertarik kembali ke mesin masing-masing. Perempuan di depan Ningtyas menoleh ke arah suara azan. Untuk pertama kalinya wajahnya terlihat sedih. Waktu habis. Mesin berhenti total. Sunyi. Sosok-sosok buruh satu persatu menghilang seperti asap. Perempuan itu juga mulai memudar. Sebelum benar-benar hilang, dia berbisik pelan. Jangan datang lagi saat Ramadan. Kami selalu bekerja. Dan dalam sekejap, semuanya hilang. Pabrik kembali sunyi. Tidak ada mesin. Tidak ada buruh. Tidak ada benang. Hanya Ningtyas yang berdiri sendirian di tengah bangunan tua. Cahaya subuh mulai masuk dari jendela yang pecah. Ningtyas berlari keluar pabrik tanpa menoleh lagi. Dia bahkan tidak ingat bagaimana sampai ke gerbang. Yang dia ingat hanya satu hal. Ketika sampai di jalan raya dan melihat tangannya, ada bekas lilitan benang merah tipis di pergelangannya. Seperti bekas jeratan kecil. Dan sejak malam itu, setiap menjelang sahur di bulan Ramadan, Ningtyas kadang masih mendengar sesuatu dari jauh. Suara mesin. Pelan. Seperti datang dari arah pabrik tekstil Tanggulangin. Trrrr. Seolah-olah para buruh di sana belum selesai bekerja.